Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Melanjutkan tausiah kemarin ya. Bagaimana Rasulullah bersabda berkaitan dengan puasa, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, ya berharap untuk memperoleh pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bukan man shoma, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi di sini koma ini artinya siapa yang melakukan mendirikan berbagai ibadah di dalam bulan Ramadan gitu, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu ya, karena iman dan ihtisab gitu. Jadi bukan hanya kalau siang memang puasa ya kita, malamnya gitu kita harus melakukan berbagai ibadah di malam hari ini gitu. Ada 3 hal yang ibadah yang perlu disampaikan di sini ya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama ya, yaitu berkaitan dengan masalah qiyamul lail ya, qiyamul lail. Kedua, interaksi dengan Al-Quran ya, nanti Papa detail interaksi dengan Al-Quran dijelaskan nanti. Kemudian yang ketiga yaitu dzikir ya, termasuk juga memohon ampun ya, istighfar pada Allah, terutama ketika waktu sahur itu bagus kita melakukan istighfar gitu ya. Nah, mungkin yang pertama yang dibahas di sini berkaitan dengan qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail ini sebenarnya sholat di malam hari, sholat sunnah di malam hari setelah sholat Isya ya. Misalkan saja contohnya nanti kita sholat taraweh, itu qiyamul lail ya. Jadi qiyamul lail ini umum nih ya, bisa sebelum tidur, bisa juga setelah tidur. Tapi kalau untuk yang setelah tidur kadang-kadang ada nama khusus lagi, yaitu namanya tahajud ya, sebagaimana Allah berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak gitu ya. Sebagian bertahajud itu ya Pak ini. Jadi kalau yang setelah tidur itu ya, kita sholat sunnah itu namanya tahajud gitu. Nah, berkaitan dengan sholat nanti yang kita ini yaitu tarawih ya. Banyak ya masyarakat ya, sholat tarawihnya ini berbeda-beda jumlah rakaatnya gitu kan. Nah, apa ingin menyampaikan ini? Umumnya ya, rumus umumnya gitu ya, dari hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar ya, Rasulullah bersabda, sholatul laili masna masna. Jadi sholat malam itu 2 rakaat gitu kan ya. Wa idza khasya ahadakumul fajr ya, jika kamu khawatir akan tiba waktu fajar gitu, pas waktu subuh kan fajar itu ya, fal yutir rakaatan wahidah, maka sholat witirlah 1 rakaat gitu ya, sholat witirlah 1 rakaat gitu. Jadi sebenarnya sholat malam itu tidak dibatasi sholat malam itu gitu ya. Tidak harus misalnya, jadi kalau misalkan ada yang mau sholat malamnya katakanlah saya 2 rakaat saja gitu, kemudian nambah lagi 4 rakaat sholat malamnya, kemudian 6, 8 dan seterusnya gitu ya, baru nanti terakhirnya witir gitu. Jadi kalau di hadis ini kan sholatul laili masna masna wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rakaatan wahidah. Jadi kalau misalkan khawatir tiba-tiba waktu datang fajar tiba, maka tutuplah dengan sholat witir 1 rakaat. Nah, terkait dengan sholat malam atau sholat tarawih ini gitu ya, memang Rasulullah sholat tarawih itu di masjid itu dalam riwayat tuh nggak tiap malam itu, hanya 3 malam sholat di masjid, kemudian diikuti gitu ya oleh sahabat ya, Ibnu Mas'ud itu sebagai makmumnya dan beberapa sahabat lainnya gitu. Setelah 3 malam itu Rasulullah nggak sholat di masjid lagi, di rumah gitu. Jadi ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa kemarin 3 kali berturut sholat di masjid kemudian nggak? Kata Rasulullah apa coba? Saya khawatir takutnya sholat witir itu, sholat tarawih itu dianggap wajib. Itu betapa sayangnya Rasulullah itu kepada
umatnya, takut memberatkan gitu. Ya, karena mungkin jangka panjang melihat ke depan itu Rasulullah bisa saja orang kan sibuk gitu sehingga tidak sempat sholat tarawih. Gitu. Jadi tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah sholat tarawih lah gitu, nggak usah ke masjid lah, enggak gitu kan. Ada riwayat lain juga ya terkait dengan para sahabat. Jadi di sini pada dasarnya sholat tarawih itu bisa di rumah, bisa juga di masjid. Lebih bagus di masjid ya kalau laki-laki ini dalam rangka apa gitu. Jadi gini terkaitannya dengan ini ya. Berkaitan dengan sholat malam ini, para sahabat ingin tahu ya, bertanya kepada Siti Aisyah ya radhiyallahu anha, bagaimana sih sholat Rasulullah itu gitu kan. Nah, kemudian kata Siti Aisyah ya, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakatan. Jadi saya tuh mendapatkan Rasulullah di bulan Ramadan dan juga di bulan lainnya ya tidak lebih la 11 rakatan. Jadi tidak lebih dari 11 rakaat. Gimana salat 11 rakaat kata Siti Aisyah, yusalli arba'an tsumma yusalli arba'an tsumma yusalli salasan. Jadi salat 4 rakaat kemudian 3 rakaat. Nah, inilah berarti di sini banyak ya orang berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat, melaksanakan salat tarawih ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana salat Rasulullah itu gitu ya. Ditanya oleh sahabat ke Siti Aisyah, gimana salat? Nggak usah ditanya itu. Begitu, pokoknya nikmat saja, nikmatlah kalau Rasulullah membaca Quran itu, membaca surat di dalam sholat. Bahkan diriwayatkan ketika Ibnu Mas'ud ya mengikuti Rasulullah sholat di masjid itu, sholat sunnah itu, sholat malam itu, mengikuti itu 1 rakaat sampai baca Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa itu. Bayangkan itu berapa juz itu? 5 juz itu ya itu. Itu 1 rakaat gitu. Jadi rupanya Rasulullah itu kalau dilihat dari logika seperti ini, sholat malamnya itu sholat seperti bisa 30 juz gitu kan, 1 rakaat aja sampai sampai 5 juz gitu. Ya. Tapi ada riwayat lain ya dari Ibnu Abbas ya ketika bermalam di rumah bibinya ya, di rumah istri Rasulullah ya. Kata Ibnu Abbas gitu ya. Kata Ibnu Abbas, dia katanya Rasulullah itu ya sholatnya itu salasa asyara rakaatan gitu. Jadi kata itu sholatnya sholat malamnya itu sebanyak berapa? 13 rakaat. Ya, bersama witir 11 rakaat. Tapi setelah dilihat kembali oleh para ulama gitu ya, melihatnya rupanya yang 2 itu ya seperti hafifatain ya. Jadi sholat pembuka atau pemanasannya, di mana di situ tidak ada doa iftitah dan baca surah, hanya rukunnya saja baca. Jadi sholat biasanya kan kalau kita mau bangun tidur itu kan supaya ada pemanasan dulu gitu ya. Jadi yang ringan dulu gitu, hafifatain 2 rakaat, kemudian yang 11 yang seperti yang diceritakan Siti Aisyah gitu. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat ya, kemudian masa Khalifah Abu Bakar, kemudian masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ya. Nah, ketika masa Sayyidina Umar di sini ya, sholat tarawih itu di mana-mana nih. Ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sana gitu. Wah, kurang baik tuh. Kemudian ada ijtihad Sayyidina Umar, kalau gitu kita sholat berjamaah saja gitu. Nah, sholatlah berjamaah gitu. Ketika sholat berjamaah ya sama-sama itu ijtihad Umar ya. Jadi tiap malam itu sholat berjamaah tarawih gitu. Nah, para makmum itu kan yang diminta siapa tuh? Pokoknya yang ini ya, yang inilah istilahnya hafiz gitu, yang hafal Quran itu sampai 30 juz. Gitu. Tapi kalau 30 juz 11 rakaat itu cukup berdirinya lama kan?
satu rakaatnya gitu. Kemudian ijtihad Umar juga kalau gitu dipotong-potong, jangan 11 rakaat. Nah, dipotong-potong sampai berapa? Jadi bukan 11 tapi 23 rakaat. Kenapa? Supaya berdirinya tidak terlalu Tidak terlalu lama. Dan itulah di sana di Madinah ya, itu sampai 36 rakaat, kadang-kadang ada yang 40 rakaat gitu ya salat tarawihnya. Kalau di Mekah itu 20 ditambah 3 witir itu rakaat. Nah, itulah sebenarnya muncul itu adalah dari ijtihad Sayyidina Umar. Nah, apakah 20-an, apakah 11 gitu. Itu sebenarnya substansinya adalah bacaannya itu sama lama gitu. Bukan masalah jumlah rakaat sebenarnya substansinya di sini. Yaitu masalah bacaannya yang yang panjang itu gitu. Sepertinya gitu ya. Nah, jadi tinggal kita milih mau 11 rakaat boleh, mau 20 tambah 3 witir boleh, 23 rakaat tinggal milih. Tapi sebenarnya perbedaan di sini substansinya sama ya, yaitu membaca surahnya sangat panjang, kalau perlu sampai 30 juz waktu zaman Rasulullah dan zaman sahabat, maknanya di situ. Sedangkan kalau jumlah rakaat bebas, mau 11 kayak mau 20, karena rumus umumnya gitu. Sholatul lail masna masna. Wa idza hassa ahadakumul fajra falyutir rakaatan wahidah, itu kan rumus. Silakan. Banyak ulama misalkan Imam Ahmad itu, karena kalau sholat malamnya lama itu berapa rakaat itu. Ya. Dan kemudian seringkali gini, ada orang yang biasa sholat 11 rakaat, kemudian dia sholat berjamaah yang sampai berapa? 23. Nah, kemudian setelah 8 rakaat biasanya pulang kan? Witirnya dia di rumah. Begitu juga sebaliknya. Ada yang 11 rakaat, dia biasa 23 rakaat, ketika 8 rakaat, dia keluar itu, nggak ikut witir bersama iman gitu. Nah, sebaiknya ini dihindari yang kayak gini. Karena kata Rasulullah, innahu ya man qama ma'al iman hatta yang sorifa kutibalahu qiyamun lailah. Jadi siapa yang sholatnya bersama imam sampai berakhir, itu akan ditulis sebagai sholat sepanjang malam gitu. Kalau misalkan saja kita ikuti, kita mau 23, nggak apa-apa sholat lagi, tapi jangan witir lagi gitu. Nggak apa-apa nambah gitu ya, misalkan 11 di masjid, kemudian nambah, silahkan seperti itu. Ya, mungkin barangkali itu saja. Mudah-mudahan kita istiqomah mendirikan malam ini ya dengan berbagai ibadah. Itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.